Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan dengarkanlah firman Tuhan hari ini dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasanya kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah penegasan bahwa tujuan hidup manusia bukan hanya sekedar di dunia ini saja. Karena di dunia ini tidak ada tempat tinggal yang tetap bagi kita dan bagi seluruh umat, bagi seluruh makhluk. Sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab Ibrani 13 ayat 14, di sana dikatakan demikian. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Kenaikan Tuhan Yesus sekaligus juga mengingatkan kita akan tujuan hidup bukan hanya sebatas dunia, tetapi melewati dunia. Karena itu ibadah dan ketaatan kita melakukan firman Tuhan, hukum-hukum dan perintahnya, bukan sebatas supaya diberkati di dunia dengan berkat harta, tahta atau jabatan, dan nama yang masyhur. Sebab apabila tujuan ibadah kita hanya sebatas pengharapan dunia, itu mengharapkan harta, mengharapkan jabatan, dan mengharapkan nama yang masyhur, kita tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak taat, bahkan mungkin tidak beragama. Bahkan kita akan kecewa sebab orang-orang yang tidak taat, bahkan yang tidak beragama tersebut sekilas lebih sukses. Coba kita lihat politisi yang baik dan murni, sering sekali sangat susah untuk naik sampai ke tahta tertinggi. Tetapi yang mau melakukan intrik-intrik politik dan kekotoran di sana-sini, jilat yang di atas, injak bawah, sikut kiri kanan, bahkan sepertinya itu yang naik, dan karirnya melejit ke atas. Demikian juga dalam usaha dan dalam hidup banyak hal di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Maka sekali lagi, kalau kita hanya di dunia ini saja menaruh pengharapan dan menghitung berkat, hanya berkat-berkat dunia, maka kita orang paling malang. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 19 demikian, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari seluruh manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus menegaskan kepada kita
bahwa pengharapan dan masa depan sungguh-sungguh ada, dan pengharapan itu melewati dunia ini. Karena itu, kita sebagai murid Kristus harus hidup dalam pengharapan dan bersaksi kepada dunia. Dan dalam melakukan tugas kesaksian tersebut, kita melakukannya hanya dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih kita untuk bersaksi, maka Tuhan yang memanggil dan Tuhan yang memilih itulah yang meneguhkan dan menguatkan kita. Maka supaya kita berkuasa untuk melakukan tugas kesaksian tersebut, pertama sekali kita harus menerima kuasa, otoritas dari Tuhan, yaitu dengan pengurapan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah dibaptis dengan air, tetapi kalau kita mau menyaksikan Tuhan, Yesus yang telah mati, dikuburkan, bangkit, dan naik kembali ke surga, harus menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kita. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan di ayat 5 sudah ditegaskan, Rasul Paulus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, seseorang yang telah diurapi oleh Roh Kudus, maka dia akan dimampukan untuk melakukan tugas panggilannya sebagai saksi-saksi Kristus. Dia akan dilepaskan dari ketakutan, sama seperti murid-murid pertama, Rasul yang 12, ketika mereka berkumpul di Yerusalem, yaitu pada hari Pentakosta, mereka diurapi oleh Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun atas mereka, maka mereka yang awalnya ketakutan ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, mereka berani melakukan khotbah dan kesaksian justru di jantung kota, di pusat kota Yerusalem di mana Yesus ditangkap. Dan di sanalah khotbah pertama dikhotbahkan oleh Rasul Petrus setelah Roh Kudus turun atas mereka di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dan setelah itu kemudian Petrus berkhotbah dan mengatakan, kami tidak mabuk anggur, kami menyaksikan Yesus yang telah ditangkap itu, Yesus yang telah disalibkan dan mati, Yesus yang telah dikuburkan, tetapi yang kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Itulah yang kemudian yang disaksikan, dan selanjutnya menyaksikan bahwa Yesus yang telah bangkit itu, dialah yang sudah naik ke surga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bila Roh Kudus yang sudah berkuasa atas kita, maka kesaksian yang kita lakukan adalah kesaksian tentang Yesus. Dan kesaksian-kesaksian yang kita lakukan itu bukanlah kesaksian-kesaksian yang mengenai diri kita sendiri. Dan ketika Roh Kudus yang menggerakkan kita, maka kesaksian itu kita lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kemuliaan orang yang bersaksi. Dan kesaksian-kesaksian yang kita lakukan itulah dorongan hati, dorongan jiwa yang didorong oleh Roh Kudus. Maka tugas bersaksi adalah hutang, tanggung jawab, dan jawaban hidup kita atas panggilan tersebut. Kesaksian dilakukan dengan hati dan iman. Kesaksian adalah lahir dari sebuah keyakinan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Bagaimana kita menyaksikan sesuatu yang tidak kita yakini dan yang tidak kita percayai? Maka Roh Kudus meneguhkan iman kita, percaya bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya menuju kepada kehidupan, jalan satu-satunya kebenaran, jalan satu-satunya masuk kepada kekekalan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup. Maka karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesaksian-kesaksian yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar mengutip dan mengumpulkan cerita-cerita orang yang ikut dalam Yesus Kristus. Bukan sekedar mengutip filsafat-filsafat dunia di dalam kesaksian-kesaksian kita. Bukan sekedar menceritakan cerita-cerita yang inspiratif, tetapi menyaksikan kuasa kasih Yesus yang bekerja dalam kehidupan umat mula-mula, yang bekerja dalam kehidupan pribadi kita, karena kita juga
mempunyai dan mengalami pengalaman spiritual secara pribadi dengan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana cara kita menyaksikan Kristus yang hidup itu? Kesaksian itu harus kita lakukan dengan cara hidup kita. Betul, secara verbal, mulut kita harus bersaksi. Telinga kita mendengar, hati kita percaya, dan mulut kita menyaksikan Kristus Yesus. Kesaksian verbal melalui mimbar, baik juga melalui media-media sosial adalah baik. Tetapi kesaksian yang lebih baik lagi dan yang lebih efektif adalah cara hidup kita semua. Saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul 4, kesaksian itu luar biasa adalah cara hidup jemaat mula-mula tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sana dikatakan mereka seperti satu keluarga besar dan tidak ada milik pribadi bagi harta mereka, tetapi masing-masing memberikan sumbangan dan menjual harta miliknya dan menjadi harta bersama. Maka semakin hari semakin bertambah orang yang percaya. Dalam zaman modern ini, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudah banyak pemberita firman. Tetapi yang paling dibutuhkan adalah pelaku-pelaku firman. Maka, tugas bersaksi sekali lagi kita lakukan dengan tindakan perbuatan yang baik. Di dalam 1 Petrus 2:12, firman Tuhan berkata demikian, "Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka, setelah mereka melihat perbuatan yang baik tersebut." Saudaraku yang terkasih, mari kesaksian-kesaksian itu kita lakukan dengan tindakan yang nyata. Bicara tentang kasih adalah baik dan tentu harus kita lakukan. Tetapi melakukan satu perbuatan kasih itu jauh lebih baik daripada membicarakannya berulang-ulang. Bicara tentang mengampuni adalah baik, tetapi tindakan mengampuni jauh lebih mulia dan bermakna. Bicara tentang pengharapan adalah baik, tetapi lebih berguna lagi hidup dalam sukacita dan optimisme, sehingga dimanapun kita hadir, boleh membawa dampak baik kepada saudara kita yang lain, membawa sukacita itu kepada mereka, dan membawa saudara-saudara kita hidup dalam optimisme pengharapan dalam Kristus. Bicara tentang iman sudah seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya, tetapi hidup dalam keyakinan dan bebas dari ketakutan lebih berguna dan meneguhkan orang-orang lain. Ingatlah saudara-saudaraku, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, dan itu adalah iman yang kosong. Demikian dikatakan Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 17 dan seterusnya. Saudara-saudaraku, dari mana kita mulai kesaksian tersebut? Kesaksian harus dimulai dari lingkungan yang paling dekat. Sekali lagi saya bacakan kutipan dari Kisah Rasul 1 ayat 8, dikatakan demikian, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Maka kesaksian itu harus dimulai dari lingkup yang paling kecil. Pertama sekali, diri sendiri. Ketika kita mau memberitakan Injil, maka kita harus yakin tentang Injil yang kita wartakan tersebut. Ketika kita mau memberitakan kasih, kita harus hidup dalam kasih tersebut. Ketika kita menceritakan dan memberitakan tentang pengampunan yang luar biasa dari Tuhan, kita harus mau mengampuni sesama kita. Dan ketika kita menceritakan dan memberitakan tentang pengharapan, kita harus hidup dalam optimisme. Maka karena itulah Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 demikian, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Saudara-saudaraku, sering sekali kesaksian kita ditolak orang lain karena cara hidup kita. Saudaraku, Mahatma Gandhi, dia betul-betul memahami ajaran Kristus tentang khotbah di bukit dan mempraktekkan itu dalam kehidupannya. Bahkan dalam gerakannya untuk memerdekakan India dengan slogan Ahimsa, dia mengutip itu dari khotbah-khotbah di bukit. Tapi akhirnya dia tidak mau dibaptis menjadi pengikut Kristus
karena tingkah pola dan perbuatan orang-orang Kristen tersebut. Maka karena itu, supaya kesaksian kita jangan ditolak, kesaksian itu harus kita mulai dengan menundukkan diri dan hidup di dalam Injil yang akan kita beritakan. Kemudian kesaksian itu harus kita lanjutkan di tengah-tengah keluarga. Bagaimana kita membicarakan damai sejahtera, kerukunan suami istri, dan juga hubungan harmonis antara orang tua dengan anak, apabila dalam rumah kita sendiri kita tidak rukun dan hidup damai sejahtera. Biarlah kehidupan rumah tangga kita juga menjadi kesaksian yang hidup bagi sesama. Dan kemudian kesaksian di tengah persekutuan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Kisah 4 ayat 32-37 yang saya sebutkan tadi, faktor yang menyebabkan banyak orang-orang ikut dalam persekutuan orang-orang Kristen adalah cara hidup jemaat mula-mula. Ini menjadi perenungan bagi kita bersama di tengah banyaknya tantangan-tantangan yang dihadapi gereja untuk mewujudkan damai sejahtera persekutuan. Saudara-saudaraku, damai sejahtera itu dapat terwujud apabila masing-masing mau menundukkan diri, menundukkan keinginan, dan mau bersembah sujud di kaki salib Yesus Kristus. Ketika kita masing-masing merendahkan diri, hidup saling memuliakan, saling menghargai satu dengan yang lain, maka damai sejahtera, sukacita dan berkat melimpah akan ada di tengah persekutuan kita. Dan cara hidup yang demikian akan membuat orang rindu ikut datang bersekutu dengan kita. Kemudian kesaksian keluar. Kesaksian keluar tentu sudah kita lakukan dengan cara hidup, tetapi juga kita lakukan dengan memakai media sosial dan khotbah-khotbah dari mimbar, dan juga semua disiplin kehidupan kita, sehingga kita menjadi nyata, menjadi surat dan Injil Kristus yang terbuka untuk dibaca oleh orang lain. Apa yang kita saksikan? Saudaraku yang terkasih, yang kita saksikan adalah pertama sekali Yesus benar-benar hidup, dan sampai sekarang Dia betul bersama-sama dengan kita dan peduli dengan kehidupan kita. Kemudian kita harus menyaksikan bahwa Yesus yang hidup itu telah memerdekakan kita dari belenggu dosa dan juga maut. Maka tidak ada lagi ketakutan bagi orang-orang yang sudah percaya, karena bahkan maut dan kematian juga sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang bangkit itu tidak sekedar bangkit, tetapi naik ke surga, menyediakan hidup kekal. Itu artinya Tuhan menyediakan masa besok yang lebih indah. Tuhan menyediakan masa depan. Tuhan membuka harapan bagi kita di tengah dunia yang semakin sulit. Saudara-saudaraku, dengan bersaksi demikian, maka kita diingatkan bahwa pengharapan sukacita selalu ada setiap matahari terbit di pagi hari. Itu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan telah menyediakan berkat-berkat yang baru. Tapi kesaksian yang kita lanjutkan juga adalah bahwa Tuhan kemudian dengan cara yang sama naik ke surga. Dia akan turun kembali menghakimi dunia ini, menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Dan ini kemudian mengingatkan kita supaya kita jangan iri melihat jalan orang-orang yang fasik, yang seperti lebih menguasai kehidupan, yang seolah-olah hidupnya lebih makmur, yang seolah-olah hidupnya lebih penuh sukacita. Karena percayalah, masing-masing akan dihakimi menurut iman dan perbuatannya. Karena itu saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus telah naik ke surga dan kita sudah menerima kuasa Roh Kudus. Dan biarlah kita yang telah menerima kuasa dari Roh Kudus menyaksikan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang telah mati mematikan kematian dan bangkit dari kematian itu menyediakan jaminan hidup bagi kita sekarang ini, tetapi naik ke surga menyediakan masa depan kepada kita dan kemudian akhirnya akan turun ke surga untuk menghakimi dunia. Dan ketika kita tetap setia sampai akhirnya nanti sampai mati, maka kita akan dianugerahkan mahkota kehidupan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya dan tidak melakukan firman-Nya akan dijatuhkan kepada kematian yang kekal. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan, atas kematian-Mu mematikan kuasa dosa dan maut, atas kebangkitan-Mu memberikan kami harapan dan jaminan hidup, dan atas naiknya Tuhan ke surga menyediakan masa depan dan harapan hidup kekal, dan juga janji Tuhan datang menghakimi dunia ini. Biarlah kami tetap setia sampai Kristus datang kedua kali, sehingga kami kedapatan hidup tidak bercacat, dan kami beroleh mahkota kehidupan dan sukacita yang kekal
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.